ini menjadi salah satu bentuk orang ketika menghadapi stres selama pandemi COVID-19 ini disebut dengan cabin fever. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu cabin fever, kami telah terhubung dengan Mbak Anastasia Satrio, MPSI Psikolog melalui sambungan Skype. Halo. Halo. Halo Mbak Anas, apa kabar? Baik. Baik ya, oke. Mbak Anas, ini tadi kita di tayangan sempat melihat salah satu yang dirasakan mungkin oleh orang-orang yang melakukan atau menjalani self-isolation, entah itu di rumah sakit ataupun home isolation ya, atau di rumah, ini adalah perasaan cemas, khawatir, stres gitu. Atau mungkin sering kita sebut dengan cabin fever. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang cabin fever, apa yang paling dirasakan oleh orang yang mengalami cabin fever? Ya, sebenarnya cabin fever ini adalah simptom yang juga dialami oleh orang-orang yang misalnya astronot yang perlu ada di tempat kecil dalam waktu lama, atau orang-orang yang klaustrofobik yang mungkin dulu kalau misalnya masuk lift terlalu lama atau tempat kecil dia merasa tidak nyaman. Jadi yang muncul itu adalah perasaan tadi gelisah, terus rasanya nggak nyaman, ada yang, dan ini sebenarnya range emosi ya, jadi ada spektrumnya. Jadi mungkin ada yang mulai dari gelisah sampai beneran takut, sampai susah tidur, terus bahkan juga mempengaruhi juga ternyata untuk kita jadi binge eating, jadi suka makan untuk kompensasi rasa stres, lalu juga mempengaruhi pola tidur, terus juga rasa stuck itu loh, rasa stuck yang kayak aduh ini cuma sekotak ini doang, sepetak doang gitu. Dan memang karena manusia itu makhluk sosial, kondisi seperti sekarang ini tuh cabin fever ini tuh sangat perlu diatasi karena kalau kita kebayang kenapa sih orang-orang yang di penjara ketika mereka mendapatkan hukuman paling tinggi itu mereka di self isolation karena memang itu nggak enak gitu. Dan ini kondisi yang sekarang mau nggak mau rasanya kita juga ngalamin semua, tapi kita bisa mengetahui caranya untuk mengatasinya. Oke, jadi rasanya memang sangat tidak nyaman pastinya ya. Tapi ketidaknyamanan ini akan timbul dalam jangka waktu yang berapa lama sih Mbak? Apakah memang setiap individu akan merasakan waktu yang berbeda? Betul, tiap orang berbeda-beda karena selalu tentang emosi itu pasti ada range spektrumnya ya, kayak saya suka bilang kayak spektrum warna. Oke. Satu orang pun naik turun, ada momen-momen hari yang oh saya nggak apa-apa, ada hari ngedrop banget, ada hari oke lagi, kayak gitu sih. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang stres, katakanlah sekarang pandemi COVID-19, apakah kemudian ini hanya akan berfokus pada range usia tertentu? Mengingat kalau anak-anak mungkin mereka tidak terlalu berpikir dampak domino dari si pandemi COVID-19 ini sendiri ke depannya. Mereka hanya fun gitu kan. Tapi kalau untuk orang tua yang berpikir, waduh perekonomian bagaimana, kondisi ke depannya seperti apa, tabungan keluarga, itu apakah juga range usia mempengaruhi Mbak Anas untuk kemudian lebih dewasa mereka cabin fevernya lebih besar? Justru usia itu ngaruh, sangat mempengaruhi, tapi makin kecil itu makin stuck karena kuncinya adalah memang kan kita secara physically kita stuck, tapi makin kita dewasa atau kita di usia produktif, nah makanya ini juga akan ngaruh ke orang tua yang sudah lansia, yang sudah tidak punya aktivitas, karena mereka nggak punya resource atau nggak punya sumber daya untuk cari hal-hal lain, apa yang perlu saya lakukan walaupun saya dalam kondisi stuck. Termasuk dengan anak-anak justru mereka paling lebih terdampak lah dibandingin usia produktif karena mereka cuma bisa pakai ruangan mereka dan mereka masih sangat fisik orangnya ya, masih sangat konkret apa yang dia lihat, dia dengar. Jadi kalau dari kemarin saya dapat klien anak-anak, keluhan mereka sudah bosan, mereka bingung, bahkan ada yang menangis, kangen pengen lari-lari di sekolah gitu. Kalau yang usia misalnya mahasiswa, perkuliahan atau usia 20 sampai 30 itu biasanya juga mereka kangen dengan rutinitas biasa, mereka mobile, bisa naik kereta, bisa bermobilisasi kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya hampir semua usia bisa mengalami, tapi tingkat keparahannya berbeda-beda tergantung resource yang kita punya. Oke, jadi ternyata anak-anak justru paling mungkin dan paling potensial untuk terdampak dengan cabin fever ini ya Mbak. Nah, kita mau tahu sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri apakah ada indikasi tertentu saat anak-anak ini sudah merasakan cabin fever? Apakah ada tanda-tanda tertentu yang memang orang tua harus lebih responsif? Betul. Nah, saya suka bilang kita memang kalau menghadapi anak-anak itu mindset kita itu seperti detektif gitu ya, seperti Sherlock Holmes. Jadi yang pertama kita bisa cek dari kata-kata yang dia ucapkan. Misalnya dia berulang kali bilang, aduh bosen, aduh aku nggak tahu mesti ngapain, aduh aku kangen temenku gitu kan. Itu juga range kalimat yang kita pakai juga menunjukkan intensitas emosi. Kemudian dari perubahan perilaku tadi, apakah ada perubahan tidur, misalnya tiba-tiba sering terbangun di malam hari atau sulit tidur atau malah susah dibangunin.
terus abis itu misalnya makannya jadi nggak nafsu makan atau malah sangat nafsu makan. Jadi segala yang ekstrim itu atau perubahan dari perilaku kita biasanya indikasi ada proses psikologis yang berbeda. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang cabin fever, ini kan biasanya ketika ada rasa cemas, khawatir, takut, itu kan berarti ada berdampak pada psikologi seseorang tersebut. Berarti apakah ini juga akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya, Mbak Anas? Oh, sangat mempengaruhi. Jadi dari beberapa riset yang sudah saya pelajari, itu memang cabin fever ini karena awalnya mungkin stuck secara psikologis, itu mempengaruhi daya tahan tubuh gitu. Yang mana daya tahan tubuh sedang kita perlukan untuk bertahan di kondisi COVID seperti sekarang ini. Oke, ini apa sih Mbak, kalau kita lihat memang rasanya nih mungkin sedikit parno gitu ya kalau orang bilang ya, sedikit badan demam, badan ada batuk, ini akan jadi rasanya kita curiga akan ke arah COVID-19 gitu ya. Tapi apa yang bisa membedakan saat ini memang gejala penyakit pada fisik atau ini gejala penyakit fisik yang disebabkan oleh cabin fever? Apakah ada yang bisa kita bedakan dari itu, Mbak? Iya, jadi biasanya ketika ini terjadinya jadi kan karena fisik sama emosi itu ternyata saling berkait ya, sehingga apa yang terjadi di emosi kita ngaruh ke fisik. Nah, cara cari tahunya itu adalah kita dengan latihan bernafas. Jadi belakangan ini misalnya di sosial media banyak orang-orang yang praktisi meditasi, terus juga mungkin bisa lihat di YouTube atau kita bisa melakukan sendiri teknik meditasi 4-7-8 misalnya. Jadi tarik nafas 4, tahan 7, hembuskan 8. Tapi kalau buat ibu hamil tidak usah ditahan, jadi tarik nafas, hembuskan saja. Lalu latihan bernafas lewat perut, jadi bukan dengan dada. Jadi kalau nafas rasain anginnya itu masuknya, udaranya itu masuknya ke perut. Kalau dengan beberapa saat kita melakukan nafas tuh rasanya demamnya berkurang, pusingnya berkurang. Oh, ini kayaknya pertama pikiran saya deh yang bikin saya jadi sakit. Tapi kalau kita udah lakuin itu, masih demam, masih pusing kayak gitu, itu ternyata memang fisik. Saya sendiri ngalamin kemarin, saya sempat tengah-tengah siang bolong itu sempat kecemasannya cukup tinggi, terus rasanya lelah banget, padahal baru 2 kegiatan. Lalu saya cukup aware, oh ini kayaknya secara emosi atau pikiran yang lagi nggak enak. Terus saya meditasi, habis meditasi tuh terus sempat ketiduran 15 menit, pas bangun tuh fresh lagi. Oh tadi tuh lebih karena pikiran yang bikin badan saya jadi nggak enak gitu. Oke, Mbak Anas ini tadi kan juga disebut bahwasanya memang kita semua tahu manusia, kita orang adalah makhluk sosial atau zon politikun kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang cabin fever ini sendiri, ketika di kondisi normal pun mereka butuh ketemu dengan orang. Tapi sekarang kan ada aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana mereka tidak boleh bertemu dengan manusia-manusia sosial lainnya. Apakah kemudian cabin fever ini dapat berpengaruh dengan kehidupan sosial si orang itu? Iya, jadi rasa loneliness ya, terutama rasa kesendirian. Apalagi memang buat orang-orang yang single gitu, yang mereka masih di perantauan. Kemarin saya banyak dapat keluhan konseling tuh, mereka masih di perantauan, tahu nih bahwa Idul Fitri tahun ini nggak bisa pulang kampung, atau yang orang tua lansia yang banyak memang tinggal sendiri gitu. Nah, jadi ketika mengalami seperti ini, yang dua itu yang bisa dilakukan adalah kita sebisa mungkin cari udara segar untuk berjemur di matahari, kan nggak apa-apa asalkan nggak bareng-bareng. Terus yang kedua adalah menggunakan teknologi media seperti sekarang ini, teknologi untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Kalau saya sendiri bikin buat diri saya, karena itu kita perlu cukup aware sama kebutuhan kita. Misalnya sehari itu kita kontak sama 5 orang, baik untuk urusan kerjaan atau untuk ngobrol sama teman atau sama keluarga. Itu menjadi pengganti supaya kita nggak ngalamin cabin fever. Oke, ini sepertinya banyak pastinya yang dirindukan orang saat PSBB sedang diterapkan gitu ya Mbak. Tapi apakah ada cara tersendiri yang bisa dilakukan mungkin kalau memang harus di dalam rumah, cara-cara tersendiri agar kerinduan ini tidak membuat depresi justru? Iya, ada beberapa cara. Jadi kuncinya manusia itu memang perlu banyak cara ya untuk mengelola diri kita gitu. Jadi misalnya yang pertama tadi latihan nafas. Terus bisa cari beragam metode, terus kemudian yang kedua adalah tetap memaksimalkan kontak dengan orang lain lewat teknologi, terus juga membuat keseimbangan antara waktu sendiri dengan waktu bersosialisasi dengan orang lain. Karena yang lebih nggak enak lagi ketika kita di tempat yang terbatas terus masih sama orang-orang lain. Karena kita harus berbagi personal space begitu. Nah, terus juga adalah kita juga bisa practice gratitude, jadi bersyukur gitu. Kadang-kadang saya juga awalnya ngerasa
aduh emang situasi kayak sekarang ada yang bisa disyukuri. Lalu ketika saya mulai mencoba membuat sendiri, ternyata dalam sehari pun masih ada loh 5-10 hal yang bisa saya syukuri, dan itu memberikan rasa optimis dalam diri kita. Terus yang penting juga adalah kita ikut berbagi gitu. Sekarang ini kan lagi banyak gerakan-gerakan sosial, donasi untuk membantu baik untuk tenaga medis maupun orang-orang yang terdampak langsung dengan kondisi COVID ini. Jadi ketika kita berbagi, baik kita berbagi materi maupun kita berbagi informasi atau sekedar membagi dari nggak usah terlalu banyak juga, itu kita rasa berguna dan bermakna sebagai manusia sehingga kita ada rasa connected satu sama lain. Oke, mungkin terakhir Mbak Anas, ini apa yang bisa menjadi tips atau yang ingin disampaikan ke masyarakat supaya mereka tidak terkena cabin fever atau kalaupun sudah mulai mengalami, bagaimana cara meminimalkannya? Iya, jadi sebenarnya kalau mengalami cabin fever di minggu keempat ini, itu sangat wajar rekan-rekan gitu ya, sangat wajar untuk mengalami cabin fever ini. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari, mengakui, lalu mencari solusinya. Jadi kadang-kadang kita tidak membantu diri kita ketika kita, apaan sih ini, enggak, ini cuma biasa aja. Ketika kita lebih bisa mengakui, kita lebih bisa tahu, oke, emang saya mengalami situasi yang nggak enak ini, lalu kita kepikiran cari solusi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kita bisa coba itu connect dengan orang lain, melakukan kreativitas art, kadang doodling aja kalau nggak punya barang seni terlalu banyak di rumah, terus juga dengerin musik yang disuka, mungkin bisa bikin playlist ganti-gantian, terus habis itu juga kita practice gratitude lalu membantu orang lain. Nah, itu dia. Practice gratitude itu juga Iya. sangat penting. Bersyukur apapun yang terjadi hari ini, semoga esok hari lebih baik dan Indonesia dan dunia semoga terbebas segera dari bencana, COVID-19. ya. Terima kasih Mbak Iya, Anas amin. sudah berbagi bersama Iya. kami. Tetap sehat selalu dan salam untuk keluarga. Ya, sama-sama sehat juga. Ya, Dah. terima Ya, kasih. bye.